Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang ketiga. Justru renungan kita pada hari ini adalah pemotret, terpotret, sama potret. Ketika pemotret memotret seseorang, dia merekam sesuatu dari si terpotret dan menuturkan itu lewat potret yang dihasilkan. Tentu potret itu bertutur tentang si terpotret, anggun, sederhana, ramah, dan lain-lain. Namun potret itu juga bertutur tentang si pemotret, angle yang dipilihnya, selera estetikanya, nilai-nilai yang dihidupinya, dan sebagainya. Semua potret berbicara tentang si terpotret dan si pemotret. Paulus mengenal Kristus dengan amat dalam. Pengenalan itu dia tuliskan dalam surat-suratnya. Tulisan itu bermaksud menunjukkan Kristus. Tapi coba cermati kata Paulus. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Anda lihat, surat Paulus itu pun ternyata seperti potret. Tidak hanya memberi gambaran tentang Kristus, tetapi juga tentang Paulus sendiri. Yakni pengertian Paulus tentang Kristus. Tulisan Paulus tentang Kristus itu potret, berbicara tentang Kristus yang terpotret, dan tentang Paulus sendiri, sang pemotret. Demikianlah berbicara lisan tertulis atau cara lainnya adalah memotret. Ketika kita membicarakan sesuatu atau seseorang, paparan kita memberikan gambaran tentang hal atau orang yang sedang kita bicarakan. Dan juga tentang diri kita sendiri. Kita menghormati atau merendahkan sesama, memahami masalah atau tidak mengerti, menyukai kebenaran atau dusta, menabur damai atau kemelut, demikian seterusnya. Sungguh, sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan kenyataan tersebut, agar kita selalu ingat untuk senantiasa mengendalikan diri. Tiap lembar potret memotret si terpotret, dan sekaligus memotret si pemotret. Oke, mari kita membaca renungannya pada hari ini, yaitu yang saya kasih judul ini ya. Rahasia yang Tuhan nyatakan bagi Paulus. Apakah itu? Terus apa relevansinya rahasia itu yang dinyatakan tadi dia dengan kehidupan kita sekarang ini? Relevansinya itu apa? Mari kita baca Efesus pasal yang ketiga. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu kepada orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita telah memperoleh keberanian jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata memberi kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita lihat ya, di ayat 1 dikatakan, sebab aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus. Sebenarnya Paulus ini adalah tahanan Kaisar Nero, tapi dia menyebut dirinya a prisoner of Christ Jesus. Dia tidak mau menyebut dirinya prisoner of Nero, karena hal ini menimbulkan kesan bahwa hidupnya tergantung pada Nero. Dengan menyebut dirinya a prisoner of Christ Jesus, tahanan Kristus, dia menunjukkan bahwa dirinya tergantung pada Kristus. Jelas sekali Paulus mengakui bahwa Allah itu berdaulat dalam keadaan apapun. Mungkin ada orang-orang Efesus yang mengira bahwa Paulus ditahan karena dia berbuat dosa. Karena itu Paulus selalu membela diri dan dia berkata dalam ayat pertama bahwa dia adalah seorang tahanan karena atau demi kamu. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan untuk kamu. Ini salah terjemahannya. Jadi demi kamu. Paulus memang ditangkap karena dia pekabaran Injil pada orang-orang non-Yahudi ya. Bayangkan dengan yang tercatat di Kisah Para Rasul 22 ayat 21-22. Dari sini kita bisa lihat bahwa terkadang dalam hal kasus-kasus tertentu, kita tuh harus membela diri. Kalau ada fitnahan atau anggapan tentang diri kita yang bisa merugikan pelayanan kita, maka kita harus membela diri. Jadi perlu klarifikasi bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena berbuat dosa, tapi karena penginjilan terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, di ayat 2 dikatakan penyelenggaraan kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu diberikan dalam bentuk wahyu tentang rahasia Allah. Kalau kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, itu disebabkan karena kasih karunia Allah. Karena itu pada waktu mau mendengar atau belajar firman Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Saudara, tidak semua orang itu membaca firman Tuhan itu langsung ngerti. Atau juga tidak semua orang memiliki ketertarikan terhadap firman Tuhan. Jadi kalau misalkan Anda dan saya sekarang itu bisa membaca firman, memiliki ketertarikan terhadap firman, dan bisa mengerti firman apalagi bisa memberitakan firman, itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa seperti itu. Sebaliknya, kasih karunia Tuhan juga diberikan kepadanya, kepada Paulus ya, dalam bentuk pelayanan PI kepada orang non-Yahudi. Nah, ini tercantum dalam ayat 7 dan 8. Kita pun harus menganggap pelayanan sebagai suatu kasih karunia. Melayani loh kasih karunia. Bisa mengerti firman itu kasih karunia. Pelayanan firman juga kasih karunia. Jadi jangan sampai melayani Tuhan itu dianggap sebagai beban. Karena melayani Tuhan itu adalah privilege, hak istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman neraka, tetapi sudah Tuhan selamatkan melalui kasih dalam Kristus Yesus dan dikasih kesempatan untuk melayani Dia. Bukankah itu adalah suatu privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu turut andil di dalam pekerjaan Tuhan. Terus sebenarnya kalau kita tanya, rahasia apa sih sing Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus? Karena tadi ada pernyataan rahasia-rahasia ya. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Sebenarnya rahasia apa sih? Nah, sebelum ke sana ya, kita lihat ada 3 kata rahasia. Yaitu dalam ayat 3, ayat 4, dan ayat 9. Rahasia itu sebenarnya pemberitaan Injil pada orang-orang non-Yahudi. Yes, intinya kayak gitu. Disebut sebagai ahli waris. Atau heirs together, mewarisi bersama. Atau anggota, members together. Atau peserta, sharers together. Dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Maksudnya gini ya, jadi rahasia itu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, adalah baik Yahudi maupun orang non-Yahudi itu bersatu. Bersatu dalam hal apa? Bersatu dalam hal menerima Injil berita keselamatan. Antara satu dengan yang lain. Juga mereka juga bersatu dengan Kristus. Saudara perhatikan ayat 6 baik-baik ya. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena apa? Berita Injil, turut menjadi ahli waris. Sebelumnya orang bukan Yahudi bukan ahli waris. Ahli warisnya cuma orang Yahudi tak. Tapi kali ini Tuhan memberikan hak istimewa kepada orang bukan Yahudi. Ketika mereka menerima Injil Tuhan, mereka juga menjadi ahli waris.
mereka juga dianggap sebagai anggota tubuh Kristus. Mereka juga peserta share together dalam janji yang diberikan dalam Yesus. Jadi yang sebenarnya atau yang dulunya itu dianggap kafir oleh orang Yahudi dan tidak disangka-sangka bahwa mereka itu memperoleh bagian keselamatan, sekarang mereka menerima bagian dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah yang Paulus katakan rahasia besar. Kalau kita perhatikan ayat 5 ya, yang pada zaman-zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi rahasia itu dinyatakan oleh Allah kepada Paulus. Saudara kalau perhatikan ayat 3 ya, di hal ini ya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada siapa? Kepadaku. Ku itu Paulus. Oke? Hal yang berikutnya, rahasia itu dinyatakan kepada siapa selain Paulus? Kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Nah, tentunya kita bertanya-tanya ya, siapa sih yang dimaksud dengan nabi-nabi? Yang pasti jawabannya bukan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Karena nabi-nabi dalam perjanjian lama tidak tahu tentang rahasia ini. Jadi, nabi-nabi di sini adalah nabi-nabi dalam perjanjian baru. Orang yang telah mendapat pengertian tentang firman Tuhan, lalu memberitakannya. Terus rahasia ini diberitakan oleh Allah kepada siapa lagi? Hal yang ketiga adalah kepada orang-orang kudus atau Kristen. Kolose 1 ayat 26. Jadi dengan kata lain, rahasia itu adalah milik gereja. Oke? Jadi slide ini membahas kepada siapa Tuhan memberitakan rahasia-rahasia kerajaan surga ini. Nah sekarang, Injil bagi orang yang bukan Yahudi. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi memberitakan Injil itu merupakan suatu karunia. Ada kata kasih karunia ya. Tuhan melibatkan orang-orang berdosa untuk pekerjaan suci. Saudara dengar ini baik-baik ya. Tuhan melibatkan orang berdosa untuk pekerjaan suci. Bukankah ini luar biasa? Saudara bisa merasakan hal itu? Status orang yang sudah percaya itu adalah kudus. Karena ayat yang ke-8 yang berwarna merah ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Yang dimaksud dengan status orang kudus itu bukan suci, mulia, bukan ya. Tapi kudus dalam pengertian mereka itu adalah kaum yang dipisahkan atau dikhususkan dari orang yang belum percaya. Itu adalah pengertian kudus seperti itu. Kemudian ada frasa kepadaku yang paling hina. Nah, kenapa kok Paulus mengatakan dirinya itu adalah paling hina? Karena dulunya Paulus adalah sang pembunuh. Membunuh secara literally orang-orang yang percaya. Sungguh-sungguh bunuh secara fisik. Sehingga dia merasa ketidaklayaan sama sekali yang luar biasa. Pasti menghinggapi dia. Kemudian yang kalimat yang berwarna biru. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Jadi orang bukan Yahudi itu dianggap kafir dulunya ya. Dan dinilai tidak memiliki hak untuk menerima keselamatan. Jadi paradigma ini yang ingin dibongkar oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu juga diperuntukkan bagi orang kaum Yahudi. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi yang di judul ya, apa relevansinya ketika rahasia ini diungkapkan? Rahasianya yang sudah tahu, yaitu Injil bagi orang-orang yang non-Yahudi yang belum percaya. Apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Kalau misalnya Allah itu hanya menyelamatkan orang Yahudi saja, maka kita yang bukan keturunan Yahudi, maka kita tidak memiliki kemungkinan 1% pun atau 0, berapa persen pun untuk diselamatkan. Kalau memang keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyatakan rahasianya kepada Paulus bahwa keselamatan untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Relevansinya dalam kehidupan kita adalah kita yang bukan keturunan Yahudi, itu bisa memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan relevansi ini sangat penting, karena apa? Dengan cara seperti ini kita bisa beriman, kita yang bukan orang Yahudi ini, bisa beriman kepada Kristus dan bisa diselamatkan.
dan bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Nah, jadi gini ya, peran Kristus dalam keselamatan manusia itu apa sih? Sebagai pengantara yang agung atau sebagai imam besar yang agung. Betul ya? Nah, kenapa kok ini dihubungkan dengan di dalam Dia kita memperoleh keberanian? Karena gini ya, kalau misalkan Kristus itu tidak menjadi imam besar agung atau tidak jadi pengantara kita, maka kita tidak ada satu keberanian apapun untuk menghadap kepada Allah yang kudus. Karena dosa-dosa kita itu masih kita tanggung. Tapi karena Kristus sudah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, maka ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita sudah tanpa dosa. Karena dosa sudah dipikul oleh Kristus. Dan koneksi kita atau hubungan kita dengan Tuhan itu hanya bisa dipulihkan. Dan hanya jika kita memiliki iman untuk percaya kepadanya. Pertanyaannya, saudara saudara memiliki iman kepada Kristus? Iman dalam pengertian saving faith. Iman yang menyelamatkan. Jika belum, saya ingin mengundang saudara sekalian untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi satu kali ini untuk sampai selamanya. Hal yang berikutnya, kesesakanku untuk kemuliaanmu. Sebab itu aku Paulus meminta kepadamu jemaat di Efesus, supaya kamu jemaat di Efesus ya, jangan tawar hati melihat kesesakanku, Rasul Paulus. Karena kamu jemaat di Efesus itu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara, Paulus itu ngajak jemaat di Efesus untuk tetap sabar, untuk tetap bertekun dalam Tuhan. Setelah jangan sampai menjadi mereka itu kecewa karena melihat, kok Tuhan seolah-olah tidak menolong Paulus dalam penjara ya. Bahkan Paulus berkata, kesesakanku ini loh. Kan kalau di dalam penjara kan gak enak tuh ya. Kesesakanku ini loh. Itu adalah kemuliaanmu. Jadi jelas ya, di sini Paulus itu pengen meneladani daripada, atau bahkan sudah meneladani daripada Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah kesesakannya tersendiri. Bahkan waktu itu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, lalukanlah kalau bisa kawan ini lalu daripadaku. Jadi mati di kayu salib itu adalah kesesakan yang luar biasa. Tetapi Tuhan mau dan rela melakukan kesesakan itu hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita. Sehingga Paulus menerimanya. Dia mau rela kesesakan di dalam penjara asalkan berita Injil tersebar dengan luar biasa. Nah, ayat ke-16 dan seterusnya kita belajar tentang pokok-pokok doa Rasul Paulus. Dan yang pertama, aku berdoa supaya dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Jadi Paulus memohon Allah untuk memberikan kekuatan pada jemaat di Efesus. Paulus menginginkan jemaat Efesus itu tetap beriman kepada Kristus dalam situasi apapun. Dan memiliki fondasi yang kuat untuk berbuat kasih terhadap sesama. Karena di ayat 17 dikatakannya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi tanpa iman kepada Kristus, jangan pernah Anda mimpi untuk melaksanakan perbuatan kasih secara tulus. Tidak pernah terjadi. Pokok doa kedua dari Rasul Paulus adalah, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dalam memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi Paulus ini ya meminta supaya orang-orang di Efesus itu melihat pekerjaan dan kasih Tuhan itu secara bird eye view, dengan kacamata burung. Sekalipun Paulus tetap berada dalam penjara, itu bukan berarti Tuhan itu kekurangan kuasa atau kekurangan cara untuk membebaskan Paulus dari penjara, bukan. Buktinya dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus dan Silas dalam penjara, itu Tuhan mampu kok membebaskan. Jadi Tuhan tidak kekurangan cara untuk membebaskan Paulus. Tapi pertanyaannya kita seringkali bertanya, Tuhan mengapa engkau tidak membebaskan? Padahal engkau memiliki kuasa. Nah, itu perlu untuk memahami karya Tuhan yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Jadi, seringkali ada hal-hal tertentu yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita pikir, why? Kenapa Tuhan? Engkau berikan seperti ini. Contoh sederhana gini ya. Ada seorang pemahat.
Seorang pemahat ini menghasilkan pahatan yang luar biasa bagusnya. Nah, pada saat dia itu pengen melihat pahatannya itu bagus atau tidak, dia itu mendekatkan kedua bola matanya itu kepada pahatannya. Kemudian dia mundur perlahan untuk memeriksa apakah pahatanku ini sudah baik atau enggak. Dia mundur. Terus tanpa dia sadari, tiba-tiba pahatannya itu dihancurkan oleh anak buahnya. Duar gitu. Dia kaget setengah mati. Dia marah setengah mati. Loh, pahatanku ini kok dihancurkan sih? Ini anak buah gendeng ini. Oh, sampai tiba-tiba ngancur ini apa? Ini pahatan sing paling tak kagumi. Terus anak buahnya ini ngomong gini, mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa kamu kau menghancurkan? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk membuat bos itu terselamatkan dari jatuh dari ketinggian 6 meter. Loh, kenapa? Karena jadi ceritanya gini, dia tuh ada patung tingginya 6 meter yang dia pahat, dia tuh mundur terus, dia tuh tanpa sadar kalau dia mundur lagi, dia tuh kan jatuh dari ketinggian 6 meter dan dia tuh bisa meninggal. Nah, masalahnya memang nggak ada cara lain dah. Kok sampai patungnya itu perlu dihancur no? Karena anak buahnya itu sudah berteriak-teriak di bawah. Jangan mundur. Tapi sang pemahat yang ulung ini tidak peduli suara-suara itu. Dia begitu fokusnya, begitu mengagumi pekerjaannya, sampai suara-suara itu tidak terdengar. Sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia adalah menghancurkan patung yang setinggi 6 meter itu. Nangkep maksud saya ya? Jadi, dari sini kita lihat, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita anggap sebagai buah hasil karya kita yang luar biasa. Tapi tiba-tiba, menurut pandangan kacamata manusia, kok Tuhan hancurkan? Kok Tuhan hancur leburkan? Kenapa kok bisa seperti ini? Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Dalam hal ini, Tuhan si anak buahnya ini pengen bosnya itu selamat supaya nggak jatuh dari ketinggian 6 meter. Jatuh dari ketinggian 6 meter itu bisa mati loh. Sebenarnya ini. Ya toh? Jadi hati-hati sekali. Nah, itulah sebabnya. Itulah sebabnya sekali lagi. Bahwa ketika kehidupan kita itu seolah-olah itu hancur. Tapi Tuhan memiliki rencana yang indah. Sehingga butuh bird eye view. Bagaimana cara kita untuk memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus itu. Ya, jadi memahami karya Tuhan yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Itu syaratnya kayak gitu. Tidak mungkin orang bisa memahami karya Tuhan tanpa orang itu memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan. Oke, kita lanjut ayat 19 dan ayat 20, part 3 yang terakhir ini adalah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi pokok doa Paulus yang part 3 ini adalah, Paulus mendoakan supaya jemaat Efesus itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa sih penuh dengan Roh Kudus itu? Penuh dengan Roh Kudus adalah membiarkan dirimu itu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dan memberikan tahta atau kendali kehidupanmu kepada Tuhan. Serta tentu saja memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena di ayat 20 dikatakannya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Apakah Anda berpikir bahwa apa yang sanggup engkau pikirkan itulah yang paling baik? Belum tentu. Karena Tuhan bisa menggunakan cara yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Itulah sebabnya tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Singkatnya gini ya, memberikan ruang kepada Allah untuk berkarya lebih daripada yang mampu kita pikirkan. Saya ulangilah sekali lagi. Memberikan ruang kepada Allah untuk berkarya lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan. Karena seringkali kita tuh kalau doa itu membatasi Tuhan. Betul ya? Tuhan, aku ingin ini. Loh, Tuhan bisa memberikan lebih daripada itu. Tapi seringkali karena kita sombong,
Karena kita berpikir bahwa apa yang mampu kita pikirkan itu yang terbaik. Mungkin itu sebabnya kita tidak pernah menerima yang terbaik dari Tuhan. Jadi memiliki sikap rendah hati, memberikan ruang kepada Allah untuk berkarya lebih daripada yang mampu kita pikirkan, itu adalah hal yang penting. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.